Saudara Wajdi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini ada Syekh Mahmud Sami Basya Al-Barudi. Pertama harus diketahui kalau beliau itu bukan tokoh agama ya. Jadi beliau bukan faqih, beliau bukan sufi, beliau bukan imam sebenarnya gitu. Tapi beliau itu adalah tokoh adab. Kalau teman-teman tahu Amirul Syu'ara Ahmad Syauqi, beliau adalah gurunya Ahmad Syauqi. Dan juga banyak penyair-penyair Mesir yang berguru pada beliau, diantaranya Hafiz Ibrahim. Hafiz Ibrahim itu makamnya di dekat Sayyidah Nafisah ya. Udah ditemukan juga dengan sarkof gitu. Ntar kapan-kapan bisa ke sana. Nah, Mahmud Sami Basya Al-Barudi ini dijuluki dengan Rabbus Saifi wal Qalam. Kenapa demikian? Saif itu kan artinya pedang, qalam itu artinya pena gitu. Jadi beliau bisa mengumpulkan antara pedang dengan pena. Beliau dibalik seorang penyair, beliau juga seorang prajurit gitu. Jadi beliau berperang sekaligus bersyair gitu. Dan banyak banget syair-syair beliau yang menggambarkan tentang keadaan perang-perang Mesir di saat itu. Beliau juga menggunakan syairnya itu sebagai senjata untuk menyemangati orang-orang Mesir, prajurit-prajurit Mesir. Nah, yang paling menarik dari beliau adalah beliau itu adalah seorang roid madrasah ya. Roid madrasah itu bahasa kita mungkin mirip-mirip dengan imam manhaj. Kalau di fikih kan ada imam mazhab. Nah, beliau bisa dibilang salah satu imam mazhabnya orang syair gitu. Mazhab beliau adalah mazhab Ihya wa Turas gitu. Apa itu mazhab Ihya wa Turas? Jadi perlu kita ketahui bahwa dulu itu Mesir sempat mengalami masa jumud ya. Masa jumud itu masa di mana sastra di Mesir itu membatu. Kenapa bisa membatu? Karena dulu Mesir sempat berada di bawah pengaruh Ottoman, pengaruh Turki Utsmani. Saat itu keputusan dari Turki Utsmani adalah Turki Utsmani menghapus bahasa Arab dari bahasa resmi dan mewajibkan bahasa Turki untuk diajarkan wajib di Mesir. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu saja di sini sastra Arab itu melemah ya. Sastra Arab yang tadinya itu cor-joran di Mesir kemudian akhirnya melemah dan sampai Mesir seperti yang kita tahu sekarang banyak bahasa amiyahnya. Nah itu tuh penyebabnya salah satunya dari pengaruh Turki ini gitu. Kan banyak kayak Yasto itu kan bahasa Turki gitu kan, Usto gitu. Nah semenjak saat itulah kemudian banyak syair-syair Mesir itu yang tercampur dengan bahasa amiyah gitu. Beliau adalah orang yang memurnikan kembali bahasa Arab dari bahasa amiyah gitu. Beliau adalah orang-orang pertamanya. Di antara syair beliau yang terkenal, beliau bikin Nahjul Burdah ya. Nahjul Burdah itu berarti bikin syair dengan metode burdah gitu. Lagunya sama, rawinya atau rimanya juga sama gitu. Beliau bikin Nahjul Burdah itu sebanyak 440 bait. Jadi kalau burnanya sendiri cuma 160, beliau bisa bikin sampai 440. Nama qasidahnya adalah Kashful Gummah fi Madhi Sayyidil Ummah gitu. Karena teman-teman bisa cari di Google. Ya sekian mungkin segitu ya yang menarik dari beliau. Atau adapun sisanya, beliau dulu di pemerintahan sempat menjadi Perdana Menteri di tahun 1882. Kemudian beliau sempat terlibat dalam sebuah pemberontakan atau revolusi Urobi namanya. Teman-teman bisa dicari nanti, gak usah diceritakan sekarang karena panjang sekali. Pokoknya hasil dari revolusi Urobi ini adalah beliau kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Dan di Sri Lanka itu beliau berdakwah agama Islam di sana dan banyak mendirikan masjid di Sri Lanka. Kemudian setelah beliau tua, beliau sakit, beliau dipulangkan kembali ke Mesir dan meninggal di sini di Kairo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.